usahanya terserah pian. Pokoknya bagaimana usaha kita itu bisa menghasilkan rezeki atau kata lainnya tuh bisa menafkahi keluarga kayak apapun usahanya, dan itu kewajiban bagi seorang laki-laki. Kalau itu ditinggalkan kada digawi maka berdosa hukumnya. Oleh karena itu kewajiban ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, besaran berapapun penghasilan seorang suami, kewajiban seorang istri adalah mensyukuri. Ya, jangan dituntut suami dengan usaha-usaha di luar kemampuan suami. Karena pian sudah tahu calon suami pian nih gawiannya apa, sudah tahu. Ya Allah, adalah yang dijodohkan kada sudah. Artinya tuh pian sudah tahu kayak apa calon suami pian, gawian suami pian, calon suami pian, ini sudah tahu. Jadi jangan dipermasalahkan. Kalau karena bermasalah, pimbah nikah 1 bulan, 2 bulan, setahun, lalu berkelahian gara-gara penghasilannya yang ada banyak. Mencukup banyak itu malih seapapun penghasilan suami, kalau kriterianya ukurannya banyak pasti sedikit. Ya lah, kalau cukup itu bisa 1 juta cukup, 2 juta cukup, 500 cukup, ya lah, cukup tadi. Asal bisa mengelola dalam kehidupan ini. Yang jadi masalah kalau tidak bisa mengelola. Besaran nafkahnya itu tergantung kemampuan suaminya. Kan toh kewajiban seorang istri menerima nafkah dari penghasilan suaminya sesuai dengan kemampuan suaminya. Itu. Nah, tapi jangan jua pang berusaha lah kayak apa meningkatkan kehidupan. Tapi dalam kehidupan ini pasti seperti roda, kadang naik kadang di bawah. Artinya itu bisa-bisalah mengelola. Ketika pian sudah melaksanakan kegiatan mencari nafkah, menjemput rezeki maksimal, yang penting bagi pian adalah kesyukuran kepada Allah. Karena Allah menjanjikan la in syakartum la yazidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Apabila kita bersyukur dengan nikmat karunia Allah, insya Allah, bukan insya Allah, pasti Allah akan menambah, tergantung daripada pian dalam syukur kada dengan pemberian Allah sementara ini. Nah, itu yang terpenting. Yang kedua, kewajiban seorang suami adalah mendidik istrinya. Kayak apa ulun mendidik bini ulun lain guru jadinya, atau sebaliknya, jangankan mendidik bini ulun lain guru, bini ulun guru, kayak apa mendidiknya tak pintar bini daripada ulun jadinya. Nah, ada artinya seluas apapun pengetahuan seseorang itu pasti ada kekurangan. Jangan dikira ya orang yang demikian rupa tidak ada kekurangan, pasti ada. Ujar Nabi itu kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwab. Khata'un pasti kekurangannya ada. Dan sebaik-baik orang yang punya kekurangan adalah at-tawwab, artinya menyadari kekurangan itu, bertaubat kepada Allah, itulah yang mengakibatkan kita menjadi sempurna. Nah, itu yang terpenting bagi kita. Pertama, menjemput rezeki, mencari rezeki. Yang kedua, memberikan pengajaran kepada istrinya. Artinya segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah bagi seorang suami itu harus dijalankan. Jangan sampai nanti ada tuntutan. Kenapa pian di hadapan Allah melakukan pekerjaan ini? Laki ulun jadinya kada memadahi. Ya, karena gini, kenapa hak suami itu besar sama seorang istri? Nah, semua aktivitas seorang istri itu yang nanggung suami. Apabila seorang istri mengerjakan suatu hal kesalahan di hadapan Allah dan kesalahannya itu terus-menerus, suami kada menanggur, itu adalah bagian dosa bagi suami. Tetapi mohon maaf,
ketika seorang suami melakukan kesalahan, istri sudah menegur, mengingatkan, tetap aja, maka seorang istri kadang menerima dosa dari suami. Contoh kasarnya kayak ini, seorang suami selingkuh. Ya, selingkuh itu kan salah, dosa hukumnya. Dosanya suami itu tidak melibatkan seorang istri. Tetapi ketika seorang istri selingkuh, maka dosanya istri itu bisa melibatkan suaminya. Kenapa? Kenapa jadi selingkuh? Dilajarilah, dipadahilah. Ada laki-laki yang membiarkan begitu saja dengan istrinya. Sarah aja hendak kemana kahinya. Nah, itu salah. Tetap seorang suami berkewajiban kepada seorang istri. Kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyati. Al-imamu ra'in wa mas'ul. Ar-rajulun ra'in wa mas'ulun. Laki-laki adalah pemimpin seorang keluarganya, di dalam keluarganya. Maka bila tersalah keluarganya, maka seorang laki-laki harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, ya ngomong. Kalau perempuan, wal mar'atul ra'in wa mas'ulun, cuma keluarganya, kalau suami kada. Itulah makanya kewajiban seorang istri itu sangat besar kepada suaminya setelah Allah dan Rasulnya. Ya, setelah Allah dan Rasulnya, maka kewajiban seorang suami itu sangat kewajiban seorang istri kepada suaminya itu lebih utama. Bapaknya, keluarganya setelah suami. Kenapa? Karena pian sudah diakadkan. Ibarat jual beli itu sudah berakad. Nikah dan pernikahan, penyerahan seorang anak perempuan kepada suaminya. Pindah tanggung jawab, lepaslah seorang ayah tanggung jawabnya kepada anak perempuannya, kepada seorang suami. Nah, tuh